Gimana? Malam minggu masih sendiri saja. Aduh. Kembali lagi bersama saya John. Di mana? Ayo katakan bersama-sama. Di mana? Ya, Still in the House. Kali ini saya akan merangkum sebuah film keren berjudul Woman in the Woods, dirilis pada tahun 2020. Film ini katanya keren sekali sampai-sampai tak ada yang mau membahasnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, tiriskan pintu rebahan, longgarkan celana dalam teman Anda. Selamat menonton dan mari kita katakan dengan serentak dan penuh semangat sukacita. 1, 2, 3. Ceki cerot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang bujang bernama Jason. Ini orangnya. Jason merupakan orang Filipina yang sudah lama tinggal di Kanada dan baru saja kehilangan sosok ayah yang tak sempat dia bahagiakan. Ingin menebus rasa bersalahnya, Jason pun nekat pergi ke kampung halaman ayahnya di suatu desa terpencil di Filipina dan berusaha untuk menikmati kedamaian dan perjalanan spiritual yang tak sempat dilakukan bersama mendiang sang ayah. Setelah 2 hari berkemping sendirian di hutan belantara, Jason pun dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang auratnya cukup kemana-mana, yang ternyata itu adalah salah satu wanita dari suku pedalaman yang pahanya tengah terluka oleh sebuah anak panah. Jason pun mengikuti si wanita sampai ke curug di mana dia membayangkan bisa mandi bareng bersama si wanita seperti dalam kebanyakan film-film survival di hutan lainnya. Tapi justru dia malah pingsan akibat mengalami infeksi dari anak panah di pahanya, sehingga yang awalnya ingin happy malah menjadi beban untuk Jason. Sempat membawanya ke pantai untuk meminta tolong kepada para nelayan, tapi hal itu nampaknya tidak berhasil karena para nelayan tersebut sudah diburu waktu untuk segera pergi menjaring ikan mujair di laut. Hey, where you going? Hey! Tak ingin menyerah begitu saja, Jason yang merupakan anggota koperasi simpan pinjam pun dengan gigih membawa si wanita ke salah satu warga kampung yang ada di sana, di mana beliau dengan baik hati mau mengobati dan mengizinkan Jason untuk menginap di rorompoknya. Please tell me you can see her. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Jason sedang tidur, dia pun mendengar sayup-sayup suara horor yang muncul dari luar. Untuk kemudian dia beranjak dari tempatnya dan menuju keluar untuk memeriksa apa yang ada di sana. Dan tiba-tiba, ya, ada sesosok makhluk dengan tanduk di bagian kepala yang mana saat Jason kembali, si wanita tengah bertarung dengan seseorang yang memakai kostum karnaval. Ternyata mereka adalah anggota suku pedalaman yang kemungkinan besar sedang mengejar si wanita untuk dijadikan tumbal pengencerotan dalam rangka ritual persembahan bagi makhluk legenda yang ada di hutan tersebut. Beruntung mereka berdua bisa lolos, di mana Jason dan si wanita akhirnya melakukan perjalanan berdua untuk menyelamatkan diri dari kejaran para suku pedalaman tersebut. Sampailah mereka di tepi pantai, si wanita pun ancelup ke dalam air, di mana Jason lagi-lagi membayangkan sebuah adegan dalam film ketika ada seorang wanita masuk ke air, maka yang selanjutnya terjadi adalah sebuah adegan yang cukup mengencerotkan. Tapi karena Jason masih berpikir rasional dan taat kepada hukum dan negara, dia pun memilih untuk memeriksa sebuah perahu yang ada di sana dan bermaksud menggunakan perahu itu untuk kabur dari kejaran para suku pedalaman. Dan ketika mereka berdua sedang memperbaiki perahu, tiba-tiba terjadi sebuah gempa bumi yang cukup kuat. Entah apa penyebabnya, tapi yang pasti ini bukanlah sebuah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang lain. Saat malam hari, mereka berdua pun sudah kabur dengan perahu, sehingga sang ketua dari suku pedalaman itu mengamuk karena tak bisa mendapatkan wanita incarannya tersebut. Bakayan!
Jason dan si wanita sendiri terlihat sudah berlayar di antara pulau-pulau kecil di mana kita semua akan langsung dikejutkan dengan penampakan sesosok makhluk raksasa yang dibuat dengan budget yang cukup rendah. Entah sang animatornya baru lulus SMK atau mantan animator di film kolosal Indosiar, tapi bisa dipastikan bahwa sang raksasa itulah makhluk legenda yang sering diberikan persembahan oleh para suku pedalaman tersebut. Beruntung mereka berdua bisa lolos dari kejaran si raksasa untuk kemudian Jason dan si wanita melanjutkan perjalanan demi mencapai cita-citanya. Demi menghindari kejaran para suku pedalaman tersebut. Salah lagi. Dengan perjalanan mendaki gunung dan melewati lembah, Jason dan si wanita pun akhirnya sampai di sebuah jalan raya di mana ada sebuah mobil angkutan umum yang langsung mereka naiki. Semalaman dalam perjalanan, mobil itu pun tiba-tiba mengalami mogok akibat ban mobilnya menginjak sesuatu yang ternyata ada sebuah duri-duri tajam yang sengaja diletakkan di tengah jalan. Ternyata itu adalah perbuatan si ketua suku yang entah bagaimana dia bisa sampai di sana dan bagaimana dia bisa menemukan Jason dan si wanita. Mungkin pakai GPS goib, entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu. Gayon ka man giraray siring kan dati. Patawaran mo ako. Nakalihis na ang oras ta. Huwag mampakayang ka! Setelah para penumpang pergi berjalan kaki, si ketua pun langsung menghampiri Jason dan menyerangnya sampai ke dalam mobil, di mana adegan fighting ini merupakan fighting yang koreografernya nampak seperti anak STM. Memukul tanpa arah, menghindar tidak puguh-puguh, dan menyerang tanpa motivasi yang kuat. Setelah berhasil lolos dari sang suku, mereka berdua pun lari ke sebuah rel yang mana di situ ada seorang tukang kereta manual yang kebetulan sedang modal, sehingga Jason dan si wanita bisa menggunakan kereta tersebut untuk kabur dari para suku pedalaman itu. Hey! Sampai di hutan tengah malam, mereka berdua pun siduru di samping api unggun kecil yang mana Jason nampak sudah tidak tahan dengan semua imajinasi film yang sering ditontonnya dan memberanikan diri untuk nyosor kepada si wanita, tetapi hasilnya nihil. Sakit sekali. Tay ako yun sa ginigibo ko. Tak lama muncullah para suku pedalaman yang dipimpin oleh si kepala suku yang lagi-lagi menimbulkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara mereka bisa mengetahui lokasi Jason dan si wanita. Pada akhirnya, si wanita pun berhasil ditangkap dan Jason sendiri harus pingsan karena dipukul oleh si ketua suku. Saat sadar, Jason sudah berada di tempat lain yang mana si wanita sendiri tengah dibawa ke gunung oleh sang ketua untuk kemudian Jason mencoba mencarinya dengan mendaki gunung tersebut. Dengan perintah dari Pak Sutradara, Jason pun berhasil menemukan lokasi si wanita yang mana saat bertemu dengan si ketua, di situ Jason dan si ketua terlibat perkelahian kembali. Tak lama muncullah si wanita untuk melerai perkelahian tersebut dan saat si ketua melemparkan senjatanya, si wanita mengorbankan dirinya demi menyelamatkan hidup si Jason. Entah apa motivasinya, entah apa alasan kuat dia mau melakukannya, tapi yang pasti si wanita hanya mengikuti arahan sesuai skenario.
Setelah si wanita meninggal dan si ketua menghilang entah kemana, Jason pun berjalan menuruni gunung sampai tiba di jalan raya. Dan saat sedang ngahuleng, tiba-tiba tas Jason pun bergerak sendiri. Entah apa lagi maksudnya, saya juga nggak paham. Tapi intinya, film ini ratingnya di bawah 5. Tamat, ending yang cukup membagongkan.